Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi kali ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik. Patut kita syukuri karena kita masih diberi kesehatan. Nah, apakah ada teman-teman kalian yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa yang tidak masuk hari ini? Banyak. Banyak ya? Banyak yang tidak masuk. Nah, misalnya siapa yang tidak masuk yang kalian tahu siapa yang tidak masuk? Rama. Ada yang tahu kenapa mereka tidak masuk? Karena gerimis. Karena hujan ya. Karena hujan, ada juga yang karena sakit. Kemarin saya juga mendengar kalau ibunya Fikri meninggal. Ibunya Fikri yang ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita mendoakan ibunya Fikri supaya diberi tempat yang mulia di sisi Allah dan diampuni dosa-dosanya dan diterima amal baiknya. Alhamdulillah wa ala kulli shay'in sholihah. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim Baik, karena memang saat ini pelajaran itu dilaksanakan secara terbatas dikarenakan virus yang sudah melanda Indonesia belum juga berakhir. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu seperti biasa, agar tujuannya agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tentunya barokah. Nah, siapa yang memimpin doa hari ini? Saya mau menunjuk Fikri saja. Oke, sebelum memulai untuk berdoa, mari kita mengangkat tangan terlebih dahulu. Dan saya minta Fikri untuk memandu teman-temannya untuk membaca doa sebelum pelajaran. Mari silakan Fikri. Baiklah, pertama-tama ini tentang surah At-Tin pelajarannya. Pelajaran ini adalah pelajaran yang pertama, oleh karena itu ini tidak ada pelajaran sebelumnya. Karena ini adalah pelajaran pertama, maka saya akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan daripada pelajaran kita hari ini tentang surah At-Tin. Yang pertama, tujuannya adalah agar kita bisa membaca surah At-Tin dengan tartil. Dan yang kedua adalah kita juga bisa menghafal surah At-Tin. Yang ketiga adalah menulis surah At-Tin dan mengetahui makna daripada surah At-Tin. Itu adalah tujuan dari pelajaran kita hari ini. Oke, apakah bukunya sudah siap semua, buku pelajarannya? Sudah. Nah, sebenarnya saya akan menggunakan proyektor, namun karena gangguan listrik maka kita tidak bisa menggunakan LCD proyektor. Jadi kita akan tetap menggunakan buku materi yang sudah kalian pegang. Begitu. Kemudian saya sebelum memulai pelajaran akan bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu bagaimana keuntungan orang yang membaca Al-Quran atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran? Ada yang tahu apa yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran? Ada yang tahu? Tidak tahu. Tentu saja yang pertama adalah
Quran itu ketika dibaca, maka bukan hanya per surat, bukan per kalimat pahalanya, melainkan adalah per huruf. Kita dapat pahala per huruf. Dan juga yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran itu, kalau tidak khusyuk kita tetap dapat pahala. Kalau apalagi kita khusyuk, kalau tidak khusyuk saja dapat pahala. Kan kalau kita mengerjakan sholat untuk dapat pahala kita harus khusyuk ketika sholat. Nah, Al-Quran enggak. Kalau kita membaca Al-Quran nggak khusyuk kita dapat pahala, apalagi khusyuk. Seperti itu. Jadi kalian tinggal pilih mau pahala yang seperti apa, mau yang lebih besar harus khusyuk. Kalau misalkan kalian sedang santai sambil baca Al-Quran, terus ternyata kalian tidak khusyuk, itu juga tidak masalah. Karena membaca Al-Quran khusyuk atau tidak khusyuk adalah mendapat pahala. Dan juga ada lebih yang paling keutamaan yang paling dinanti-nantikan, paling diharapkan oleh semua orang, tentu saja oleh semua orang. Keutamaan membaca Al-Quran itu sendiri adalah yaitu nanti akan masuk surga tanpa hisab. Kalian tahu kan bagaimana nanti kalau orang sudah mati, kalau orang sudah dunia ini sudah berakhir, sudah kiamat, maka ada yang namanya hisab, yaitu perhitungan amal baik dan amal buruk. Tapi bagi orang yang membaca Al-Quran dengan ikhlas, yang sering membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran dengan ikhlas, maka nanti akan masuk surga tanpa dihisab. Yang lain dihitung satu persatu amal perbuatan baik dan buruknya. Nah, orang yang membaca Al-Quran selama di dunia, orang yang rajin gemar membaca Al-Quran dengan ikhlas, dia nggak perlu dihisab, dia langsung ditempatkan di gunung emas untuk menunggu yang lain, diberi kenikmatan lain, dan dia tidak perlu dihisab. Setelah itu nanti akan dimasukkan ke surga. Itu adalah keutamaan yang paling diharapkan dari orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Kemudian syaratnya hanya satu, yaitu membaca dengan ikhlas. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang surah At-Tin ini, membaca dengan cara yang tertil, kemudian menghafalnya, menulisnya, dan juga memahami isinya. Gitu. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan masuk pada inti pelajaran kita, yaitu tentang surah At-Tin. Nah, sebelum melanjutkan, saya akan bertanya kepada kalian, sudah ada yang tahu apa arti dari surah At-Tin? Ada yang tahu apa artinya surah At-Tin? Bagian putra? Ada yang tahu? Bagian putri ada yang tahu artinya At-Tin? At-Tin artinya adalah buah tin. Seperti sama dengan ayat pertama. Karena surah At-Tin itu namanya diambil dari ayat pertama, yaitu bagaimana bunyi ayat pertama, ada yang tahu surah At-Tin? Nah, itu surah At-Tin itu namanya diambil dari ayat ke-1. Artinya adalah buah tin. Nah, oke, pertanyaan yang selanjutnya, ada berapa ayat surah At-Tin? Siapa yang tahu langsung ngacung tangan. Yang tahu surah At-Tin, ngacung. Ada berapa ayat surah At-Tin? Ngacung dulu. Ada 8 ayat. Nah, itu jawabannya benar. Dan ini tidak terlalu panjang, masih termasuk golongan surah-surah juz ke-30 ya. Jadi surah At-Tin itu ada 8 ayat. Oke, pertanyaan selanjutnya, di mana surah At-Tin itu diturunkan? Ada yang tahu di mana? Di kota Mekah. Bagus menulis. Jadi surah At-Tin itu diturunkan di kota Mekah. Berarti kalau diturunkan di Mekah disebut surah apa? Kan ada dua, ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Kira-kira surah At-Tin ini termasuk surah apa? Surah Makkiyah. Kenapa? Karena diturunkan di kota Mekah. Nah, dan secara keseluruhan, jadi surah At-Tin itu artinya adalah buah tin, dan suratnya terdiri dari 8 ayat.
Kemudian dia diturunkan di kota Mekah. Namanya sendiri dia diambil dari ayat 1, yaitu wattini wazaitun. Dan juga yang perlu kalian ingat bahwa surah At-Tin itu berada di urutan ke-95. Oke? Jadi saya ulang bahwa surah At-Tin itu ada di urutan ke-95 di dalam Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surat, dan At-Tin ada di urutan ke-95. Itu diingat baik-baik, karena nanti kalau pas latihan itu mungkin ada di dalam soal seperti itu. Sementara itu bacaan surah At-Tin sendiri silakan memperhatikan bukunya masing-masing yang ada di halaman keberapa, yaitu tentang surah At-Tin. Oke, apakah di sini sudah ada yang hafal surah At-Tin? Ada yang sudah bisa membaca surah At-Tin? Oke, sekarang mari kita bagi. Kita akan memulai dari bagian perempuan, kemudian setelah itu bagian putra, putri, kemudian putra. Namun dengarkan dulu bacaan surah At-Tin yang akan saya lanjutkan berikut ini. Dan nanti kalian tirukan, karena memang tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membaca Al-Quran surah At-Tin ini dengan tartil, dengan baik dan benar tentunya, mulai dari hakatnya, kemudian tajwidnya dan lain sebagainya. Oke, yang pertama saya akan membaca dan kalian semua mengikuti apa yang saya bacakan. Pertama, sebelum membaca ini, tentu saja kita melaksanakan yang namanya adab atau tata krama, tata cara membaca Al-Quran, yaitu membaca basmalah dan membaca ta'awudz dan basmalah. Oke, sekarang mari diikuti mulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Yang semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Oke, itu adalah bacaan surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8. Sekarang kita tes per kelompok dulu, nanti per batu. Sekarang kita bagian putri dulu, termasuk yang putri yang ada di sana. Silakan dimulai dengan ta'awudz dan basmalah. Bagian putri membaca surah At-Tin. Dimulai. Baca ta'awudz dulu. Laqad
Bagus, sekarang saya ingin mendengarkan bagian putra, dimulai dengan ta'awud dulu. Silakan dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Bagus, sekarang kita akan mencoba lagi membaca supaya lebih fasih membaca ayat surah At-Tin ini dari ayat 1 hingga 8 bersama-sama semuanya dengan tartil. Kita pakai lagu sedikit. Oke, mari kita mulai bersama-sama semuanya. Tidak ada yang tidak membaca, yang harus membaca semua. Kita mulai dengan ta'awudz 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya akan menjelaskan secara ringkas saja tentang kandungan dari surah At-Tin ini. Yang pertama, seperti yang kalian baca tadi di awal tentang buah tin dan buah zaitun pada ayat pertama. Kenapa Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun? Di situ Allah itu juga akan dengan maksud menunjukkan bahwa buah tin dan buah zaitun. Saya aja dulu sebentar ya. Ini kan juga dulu nantinya. Oke, saya ulang. Di ayat pertama ini Allah bersumpah dengan dua nama pohon yang sangat terkenal tentunya, yaitu buah tin dan buah zaitun. Kenapa? Karena buah dari dua pohon tersebut itu amat sangat banyak sekali manfaatnya, terutama buah tin dan buah zaitun ini. Kalian pernah mendengar ada minyak zaitun? Ya. Nah, tentu saja karena buah tin dan buah zaitun itu adalah termasuk salah satu buah yang istimewa yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan juga hanya dapat tumbuh di tempat-tempat yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua tanah kemudian bisa tumbuh ditanami dua pohon ini, yaitu buah tin dan buah zaitun. Yang kedua, ada pada ayat keempat. Kalian apa bunyinya ayat keempat? Coba dibacakan dulu ayat keempat. Ada yang tahu bunyinya? Mas Linda tadi? Nah, di situ dijelaskan bahwa manusia adalah ciptaan Allah, bahwa
manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna bentuknya. Nah, sekarang kalian coba ingat-ingat dan pikir-pikir, apa saja makhluk ciptaan Allah yang ada di dunia ini selain manusia? Hewan. Tumbuhan. Nah, salah satu contoh hewan misalkan apa? Kucing. Kucing. Menurut kalian bentuk manusia dan kucing lebih bagus mana? Manusia. Kemudian sekarang coba kalian cari hewan apa yang menurut kalian paling bagus. Menurut kalian yang ada di pikiran kalian, hewan yang bagus apa? Apa hewan yang paling bagus menurut kalian? Yang paling indah misalkan. Menurut kalian yang paling indah dilihat apa? Kucing. Tapi seperti yang kalian sebutkan tadi, bahwa manusia dan kucing bentuknya masih bagus. Manusia. Ya, seperti yang ada di dalam surah At-Tin ayat keempat ini, bahwa manusia itu diciptakan dengan bentuk yang paling sempurna daripada makhluk lainnya. Bayangkan kalau manusia itu diciptakan seperti pohon. Bagaimana pohon? Berdiri tinggi, bentuknya enggak apa namanya? Tidak ada tangannya, enggak di bawah itu enggak ada kakinya, baru cuma akar-akar untuk menancapkan untuk bisa berdiri di tanah. Kalau manusia enggak ada akar-akarnya kan kalau manusia. Ya, bayangkan dari ujung rambut sampai ujung kepala manusia itu diciptakan dengan sempurna dengan dengan anggota tubuh yang lengkap dan fungsi daripada anggota tubuh itu sendiri yang bisa dimaksimalkan. Kalau misalkan kucing yang kalian contohkan tadi adalah kucing, itu kakinya ada 4. Dia tidak punya tangan. Kalau dia makan langsung pakai mulutnya. Kalau manusia jadi kayak kucing gimana makannya? Pak jadi mulutnya. Iya. Nah, kalau manusia makan itu menggunakan atau memakai tangan, baru diletakkan di mulutnya. Itu karena manusia itu memiliki bentuk yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun seperti itu, baik karena ciptaannya itu sangat baik bentuknya itu menjadi, kalau laki-laki menjadi tampan, kalau perempuan menjadi cantik misalkan. Namun semua itu bukan tolak ukur ataupun bukan ukuran untuk seseorang bisa disebut menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Karena orang yang mulia di sisi Allah itu bukan diukur dari bentuk tubuhnya, dari bentuk wajahnya. Misalkan karena sangat kurus misalkan. Apakah yang kurus seperti itu yang menjadi orang mulia? Apakah orang yang besar badannya berwibawa? Tidak. Yang dipilih oleh Allah sebagai orang yang mulia adalah orang yang paling tinggi takwanya. Ketakwaannya paling tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manusia jika tidak tidak memiliki tidak menggunakan akalnya, karena memang disempurnakan dengan akal, maka manusia itu akan lebih parah daripada binatang dan menjadi makhluk yang paling rendah manakala tidak mampu menggunakan nikmat dengan baik dan benar. Kalian pernah melihat ada berita pencurian? Sebenarnya mereka itu punya akal, punya otak, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya supaya tidak merugikan orang lain, tapi mereka malah merugikan orang lain. Itu artinya tidak menggunakan nikmat Allah yang besar itu, besar sekali. Bagaimana tidak besar? Kalau kita tidak ada otak, tidak ada akal yang diberikan oleh Allah, kita malah bisa lebih parah daripada binatang. Karena seperti yang kalian tahu, binatang itu tidak memiliki akal pikiran. Dia hanya punya otak tapi nggak ada akal dan pikirannya. Yang ada hanya nafsu. Apa itu nafsu? Keinginan. Keinginan itu apa? Untuk makan, untuk untuk kawin. Pokoknya mereka akan menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Begitu juga manusia. Ketika manusia tidak menggunakan akal dan pikirannya, maka yang terjadi adalah dia akan melakukan
mengejar keinginannya tanpa menggunakan akalnya, itu akan sangat berbahaya. Dia bisa menghalalkan segala cara supaya bisa mencapai. Oke, jadi sebelum kita mengambil pelajaran, saya akan terlebih dahulu menanyakan pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini tentang surah At-Tin. Yang pertama adalah tentang surah At-Tin. Pertanyaan yang pertama adalah surah At-Tin ada di urutan keberapa di dalam Al-Quran? 95. Bagus. Ada berapa ayat surah At-Tin? Ada 8 ayat. Ada 8 ayat. Dan di manakah surah At-Tin ini diturunkan? Di Mekah. Termasuk golongan surah apa? Surah At-Tin. Kenapa kok disebut Makkiyah? Karena di Mekah. Diturunkan di kota Mekah. Kemudian apa lagi yang belum saya tanyakan? Nama At-Tin diambil dari surah At-Tin ayat ke berapa? 1. Ayat ke? 1. Bagaimana bunyi bacaan surah At-Tin ayat ke 1? Wat-tini waz-zaitun. Bagaimana bunyi bacaan surah At-Tin ayat terakhir? Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Oke, sekarang sekali lagi saya minta kalian membaca surah At-Tin dengan baik dan benar sebelum kita menutup pelajaran. Dimulai dengan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, dan tugasnya buat kalian adalah per kelompok ya. Kita akan bagi kelompok sebelum mengakhiri, kelompok putri dan kelompok putra. Apa yang akan apa tugasnya? Tugasnya adalah mendiskusikan apa kelebihan manusia ketimbang makhluk lainnya. Paham kan? Oke, nanti minggu depan bagian putri dan bagian putra ini akan saling menyampaikan hasilnya tentang perbedaan manusia atau kelebihan manusia atau keutamaan manusia daripada makhluk-makhluk lainnya. Karena makhluk di dunia ini bukan hanya manusia, banyak sekali makhluk yang diciptakan Allah. Dan semuanya adalah ciptaan Allah. Dan tugas kalian adalah membandingkan kelebihan daripada manusia dengan makhluk lainnya. Seperti itu. Oke, kali ini pelajaran kita selesai dan kita akan menutupnya dengan pembacaan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wa'ufiqani bitaqwa ya Allah. Ya Rabbi irhamni bihusnil khatimati. Baik, jaga kesehatan kalian dan hati-hati di jalan.